Merajan berasal dari kata raja, yang artinya adalah yang dimuliakan. Mendapat awalan sehingga menjadi merajan, yaitu merupakan tempat untuk memuliakan. Sedangkan sanggah berasal dari kata sanggar, yang artinya adalah tempat pemujaan. Jadi merajan atau sanggah tersebut adalah merupakan tempat pemujaan. Nah, bangunan utama yang ada pada sanggah atau pemerajan tersebut adalah sebuah pelinggih yang disebut dengan sanggah kemulan. Sanggah sudah Titiang jelaskan, yaitu tempat pemujaan. Kemulan berasal dari kata mula, yang artinya adalah asal ataupun sumber. Jadi sanggah kemulan tersebut merupakan pemujaan terhadap asal ataupun sumber. Asal atau sumber yang dimaksud adalah dari mana diri kita sebagai seorang manusia ini bersumber atau berasal. Nah, itulah yang dipuja pada sanggah kemulan yang umum disebut dengan yang kemulan. Adapun bangunan sanggah kemulan tersebut itu dibangun pada posisi purwo atau timur, menghadap ke barat atau paschima. Kemudian bentuk daripada sanggah kemulan tersebut ada 3 tahapan dari sanggah kemulan. Tahapan yang paling bawah itu disebut dengan batur kemulan. Biasanya bahan yang dipergunakan adalah paras utawi bata. Kemudian tahapan tengahnya, yaitu ada ruang yang disebut dengan ruang lepitan, yaitu yang menghubungkan antara batur kemulan dengan ruang gedong. Itu disebut dengan ruang lepitan. Kemudian yang paling atas yang berjajar 3, itu adalah ruang gedong. Sanggah kemulan ini juga bisa disebut dengan sanggah kamimitan atau kawiwitan atau kawitan. Karena wit itu artinya juga adalah asal atau sumber. Makanya bisa disebut dengan kawitan, yang sama juga fungsinya dengan kemulan. Nah, sanggah kemulan ini juga disebut di daerah punika wantah rong 3, karena dia mempunyai ruang pada gedongnya adalah berjajar secara horizontal, adalah 3 ruangan. Kemudian sejarah berdirinya daripada kemulan tersebut tidak terlepas dari kedatangan Empu Kuturan. Itu pada abad 11, yang mana beliau seorang tokoh, seorang maharsi yang bisa menyatukan beberapa aliran kepercayaan yang ada di Bali ini. Kemudian disatukan dengan konsep yang bernama Trimurti. Penyatuan dari semua aliran tersebut ke dalam Trimurti. Makanya mulai saat itu di setiap desa pekraman harus dibangun pelinggih Trimurti atau tempat pemujaan yang disebut dengan Pura Kayangan 3. Dan dalam ruang lingkup yang lebih kecil, di setiap karang perumahan itu juga dibangun tempat pemujaan yang disebut dengan kemulan untuk memuja Sang Hyang Trimurti. Nah, itulah sejarah berdirinya kenapa pelinggih kemulan itu
ada di setiap pekarangan yang ditempati oleh umat Hindu yang khususnya berada di Bali. Kalau kita lihat sastranya yang menguatkan bahwa Pelinggih Kemulan itu harus dibangun pada setiap pekarangan perumahan, yaitu kita ambil dari Lontar Siwagamo. Di sana jelas disebutkan Begawan Manuhari. Beliau adalah pengikut daripada Siwa atau Siwa Paksa. Beliau diperintah oleh Sri Gondarapati untuk membangun Sadkayangan yang menjadi tanggung jawab daripada seluruh umat manusia, baik itu yang kecil, sedang, maupun besar. Nah, ringkasnya Titiang katakan, Sanggah Kemulan itu satu-satunya tempat pemujaan yang harus dibangun di setiap pekarangan. Jadi, inilah dasar sastranya kenapa Pelinggih Kemulan tersebut harus dibangun pada setiap pekarangan yang ditempati oleh umat Hindu di Bali ini.